Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Ibu. Silakan masuk, silakan duduk. Maaf ya Bu, saya Oh buka iya. masker boleh? Boleh, boleh. Silakan. Ya Bu. Pertama-tama perkenalan diri dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Anissa Safira. Ibu boleh memanggil saya dengan sebutan Vira. Oh, Vira. Mbak Vira dari mana ya? Kalau nggak tahu. Saya dari Bogor Bu. Waduh, Kebetulan jauh datang-datang banget ke dong sini ke jauh sini. ya. Iya. Tadi naik apa? Tadi saya naik kereta terus naik Grab gitu. Oh ojek online. iya iya. Kalau boleh tahu kesini tahu dari siapa ya? Iya, sebelumnya saya mempunyai teman. Nah, Iya. temennya itu katanya pernah satu kampus sama ibu. Oh, lulusan. siapa? Ada namanya Salsa, cuma dia juga sering waktu itu konseling sama ibu waktu di kampus. Oh gitu. iya iya, mungkin saya tahu Iya, mukanya ya. lupa namanya. Ya. Sebelumnya Mbak Vira pernah nggak ngelakuin konseling tim? Saya sendiri belum Bu sampai saat ini. Nah, baru mau coba ke ibu saat sekarang aja. Oh, jadi belum tahu sebelumnya konseling itu apa Iya. ya? Oke, saya jelasin dulu konseling itu apa ya. Jadi konseling itu adalah pelayanan untuk menyelesaikan suatu masalah klien tersebut. Jadi saya di sini sebagai konselor, Mbak Vira sebagai klien. Jadi nanti saya sebagai konselor untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Vira. Oke, baik. Saya Terus di konseling ini juga ada asas-asas Mbak, ada 3 asas. Sebelumnya tahu asas-asasnya? belum tahu sih Bu. Oh, iya, saya jelaskan ya. Iya. Jadi asasnya itu yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi Mbak Vira itu menceritakan semua masalahnya harus terbuka, tidak boleh ada yang ditutupi. Jadi Mbak Vira percaya sama saya bahwa saya tidak akan menceritakan kepada orang lain atas masalah yang dihadapi oleh Mbak Vira. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu saya tidak akan menceritakan apapun masalah Mbak Vira kepada khalayak banyak, karena menurut saya itu kalau permasalahan klien itu ada hal yang harus dirahasiakan. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Di sini Mbak Vira kesini tidak ada yang maksa kan? Tidak Bu, saya sepenuh hati ke sini untuk bertemu sama ibu. Bagus, kalau seperti itu berarti Mbak Vira menanamkan asas kesukarelaan bahwa Mbak Vira di sini tidak terpaksa datang ke sini. Iya Bu, saya dengan senang hati ke sini untuk bertemu sama ibu dan Oke. menyelesaikan masalah yang dalam. Terima kasih Mbak Vira Iya. sebelumnya sudah mau datang ke sini, Iya. sudah mau jauh-jauh ke sini. Iya. Saya dari tadi melihat Mbak Vira itu mukanya murung. Ada apa Mbak Vira? Iya Bu, sebelumnya saya juga ke sini, hati saya belum leluasa gitu Bu, antara ragu dengan saya berkonseling sama ibu, apakah ibu dapat membantu saya untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh saya sendiri gitu Bu. Oh iya baik. Mbak Vira nggak usah khawatir, cerita sama saya bakal membantu Mbak Vira untuk menyelesaikan masalah-masalah Mbak Vira. Jadi Mbak Vira nggak usah ragu ya buat cerita ke saya. Kan saya juga udah jelasin tadi ada asas-asasnya bahwa saya yakin bahwa permasalahan Mbak Vira saya bakal selesaikan dan bakal tidak mengasih tahu siapa-siapa atas permasalahan Mbak Vira. Iya Bu, saya percaya. Oke, boleh ceritakan apa permasalahannya? Ya Bu, jadi saya tuh sampai saat ini belum merasakan solusi yang ada gitu Bu. Makanya saya bercerita datang ke sini oleh ibu untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh saya. Jadi saya punya masalah itu, kan saya sekarang kuliah Bu, semester 6, dan di kampus saya itu sudah ada ini Bu, teknik menyusun proposal. Nah, Iya. sementara kegiatan saya selain
kuliah, saya juga dagang Bu. Jadi usaha yang saya hadapi dengan kuliah yang saya laksanakan itu sering bentrok gitu Bu waktunya, apalagi sekarang kuliahnya pun dilakukan secara online, dan secara online ini kadang saya juga harus mengurus orderan saya gitu Bu. Jadi saya kebingungan Bu di sini, apakah saya harus tetap bertahan di perkuliahan saya sementara perkuliahannya itu sudah sebentar lagi gitu Bu kalau kata saya gitu. Jadi saya bingung sampai saat ini, kadang suka merasa tidak bisa membagi waktu dan tidak bisa luasa gitu Bu dalam sehari-hari. Saya bingung harus handle yang mana, antara perkuliahan dulu atau usaha yang saya hadapi dulu, karena saya juga usaha di sini juga untuk membantu gitu Bu, untuk membayar kuliah saya atau biaya kehidupan saya juga. Oh, oke. Saya paham ada permasalahan Mbak Fira. Mungkin saya ulas lagi ya permasalahan Mbak Fira seperti apa. Jadi Mbak Fira itu masih bingung dan masih ragu, masih bingung membagikan waktu antara dagang dan kuliah. Ayah saya paham. Karena menurut saya itu juga harus membagi waktunya juga harus pas, jadi antara kuliah pas kapan dan dagang pas kapan. Jadi kadang-kadang juga kan dagang itu tidak menentukan waktunya. Nah, jadi kalau menurut saya itu keputusannya itu memang harus dari hati Mbak Fira. Apa mau Mbak Fira, kalau Mbak Fira senang dengan dua-duanya, dengan pendidikan dan dengan perdagangan Mbak Fira, kalau menurut saya lakukan yang membuatmu bahagia. Tapi kalau misalnya Mbak Fira merasa sudah tidak bisa membagi waktu antara dagangan dan kuliah, kalau menurut saya sih pilih salah satu. Misalnya Mbak Fira memilih pendidikan, karena pendidikan Mbak Fira kan dikit lagi selesai, jadi tanggung lah, menurut saya itu tanggung, karena pendidikan itu kan bisa diselesaikan secara cepat kan. Kalau dagang itu kan bisa waktu yang lama itu, jadi pas kalau misalnya udah kuliah bisa meneruskan dagangan itu kan. Jadi kalau menurut saya sih terusin pendidikannya terlebih dahulu. Kalau misalnya Mbak Fira pengen dagang, kayak nyari waktu-waktu pas buat dagang, ya Mbak Fira juga nggak apa-apa buat dagang. Tapi kalau menurut saya ya harus sesuai hati nurani Mbak Fira tersebut. Saya yakin Mbak Fira bisa melewati pencapaian Mbak Fira sampai seterusnya. Saya juga udah merasakan Mbak Fira tuh udah hebat banget loh, udah sampai sekarang ini, kayak pendidikan dan dagangan tetap berjalan dengan baik. Kalau menurut saya seperti ini ya Mbak. Dimana saya bisa merasakan apa yang Mbak Fira rasakan saat ini, yaitu Mbak Fira merasa kebingungan antara pendidikan dan dagangan Mbak Fira. Dari tahapan-tahapan yang saya berikan, dari solusi-solusi yang saya berikan, menurut Mbak Fira seperti apa, dan pastikan Mbak Fira yang menentukan dari solusi yang saya kasih. Terus saya juga mengerti tuh Mbak Fira sekarang insecure sama teman-temannya yang sudah bisa mencapai pencapaian yang lebih Mbak Fira. Padahal yang saya ketahui juga pasti semua orang pasti pernah merasakan apa yang Mbak Fira rasakan, tentang pilihan-pilihan yang lain, tidak dari Mbak Fira saja. Yang dua itu pasti orang-orang juga pernah merasakan kebingungan seperti Mbak Fira. Bahkan ada yang kebingungannya lebih parah dari Mbak Fira. Jadi tadi saya sudah mengasih solusi-solusi bahwa Mbak Fira nggak usah insecure, nggak usah melihat orang, wah orang itu udah hebat banget ya, udah melebihi gue gini-gini. Tidak jalan seperti itu. Saya yakin Mbak Fira bisa melewati pencapaian Mbak Fira sampai seterusnya. Saya juga udah merasakan Mbak Fira tuh udah hebat banget loh, udah sampai sekarang ini, kayak pendidikan dan dagangan tetap berjalan dengan baik. Kalau menurut saya seperti ini ya Mbak. Iya Bu. Apa Mbak Fira sudah merasa tenang atau bagaimana?
Alhamdulillah Bu, semenjak tadi saya bercerita kepada Ibu, perasaan saya tuh merasa lega gitu Bu. Dari sebelum-sebelumnya saya murung, lebih sering tertekan gitu Bu, karena saya juga dapat dukungan dari teman-teman, cuma saya bisa menyimpulkan itu semua pendapat dari teman saya dengan sendirinya gitu Bu. Saya belum leluasa untuk menyampaikan kepada orang lain solusi yang diberikan oleh teman saya itu benar atau tidak gitu Bu. Ternyata saya datang ke Ibu juga ke sini minta solusi untuk memecahkan masalah saya lebih merasa aman, lega gitu Bu, karena setiap orang juga pasti punya kehidupannya masing-masing gitu Bu. Roda kan berputar, jadi saya di sini juga merasa bersyukur. Yang pertama bisa kuliah, bisa menguruskan dagangan saya terlebih dahulu. Mungkin saat ini juga saya lebih fokuskan terhadap perkuliahan saya dulu, karena di sini perkuliahan saya juga udah tahap akhir yang dimana udah pasti saya juga bakal meneruskan kuliah ini secara baik gitu Bu. Lebih ditekankan aja Bu untuk urusan dagang. Mungkin di waktu yang senggang saya bisa mengisi menguruskan orderan-orderan saya gitu Bu. Rasanya bagaimana setelah melakukan counseling ini? Alhamdulillah saya merasa sudah lega, leluasa bercerita sama Ibu dengan pemberian perhatian Ibu kepada saya dari awal konseling ini. Saya merasa diri saya tuh ada yang menemani gitu, lebih hangat lagi gitu Bu. Oke, terima kasih Mbak Vira sudah mau berkonseling dengan saya. Kalau misalnya nanti di lain waktu Mbak Vira pengen bercerita tentang permasalahan-permasalahan yang dialami Mbak Vira, saya dengan senang hati Mbak Vira ada bisa datang ke sini dan bisa menghubungi saya. Iya Bu, tentu saja saya juga merasa di sini Ibu lebih penuh gitu Bu, sepenuh hati memberi bantuan kepada saya.